Hai movie lovers, kembali lagi di channel Spot Movie. Di video kali ini, Spot Movie akan menceritakan alur cerita salah satu film yang masih hangat, aka baru rilis kemarin pada tahun 2020. Film itu adalah The New Mutants. The New Mutants adalah salah satu dari film Marvel Cinematic Universe yang di dalamnya menceritakan bagaimana seorang bisa menjadi mutan. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan scene seorang remaja bernama Daniel Moonstar atau Dani yang tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya untuk lari. Lingkungan tempat Dani tinggal ternyata tengah diterjang bencana yang tidak tahu apa penyebabnya. Ayah Dani membawa Dani untuk bersembunyi di hutan. Lalu, ayahnya pergi untuk membantu penduduk lain dan meninggalkan Dani seorang diri. Tiba-tiba, Dani melihat tubuh ayahnya terlempar ke arahnya. Dani pun lari karena ada sesuatu yang mengejarnya. Sampai akhirnya, Dani terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Dani sadar, dia mendapati dirinya sedang diborgol di sebuah ruangan yang terlihat seperti rumah sakit. Dani pun berusaha keluar dari ruangan tersebut, tapi semua jendela dan pintunya terkunci. Kemudian, datanglah seorang dokter bernama Dr. Reyes. Dr. Reyes mengatakan bahwa Dani merupakan satu-satunya orang yang selamat dari bencana tornado yang menimpa tempat tinggalnya. Namun, Dani mengatakan bahwa itu bukanlah tornado, melainkan sesuatu yang meraung. Akan tetapi, Dr. Reyes tidak mempercayai Dani dan mengatakan bahwa Dani hanya mengalami trauma. Dr. Reyes lalu menjelaskan pada Dani bahwa Dani adalah seorang mutan. Dr. Reyes berkata bahwa atasannya dapat mengetahui mutan baru, dan tempat dia berada sekarang adalah sebuah fasilitas untuk para mutan baru. Dr. Reyes juga mengatakan bahwa Dani tidak sendirian di fasilitas tersebut. Dr. Reyes lalu mengajak Dani menuju kamarnya dan mengatakan bahwa fasilitas ini dibuat untuk membantu para mutan menjadi lebih baik agar tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Keesokan harinya, Dr. Reyes mengumpulkan semua mutan yang ada di fasilitas itu untuk konseling. Mutan-mutan itu bernama Sam, Roberto, Illyana, dan Rain. Mereka diminta oleh Dr. Reyes untuk menceritakan pengalaman pertama mereka saat bermutasi menjadi mutan. Nah, saat Rain akan bercerita, Dani tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Dr. Reyes pun memperkenalkan Dani kepada mutan lainnya. Nah, Rain lalu melanjutkan ceritanya saat pertama kali bermutasi. Rain bercerita bahwa saat bermutasi dia merasakan kebebasan. Kekuatan dari Rain sendiri adalah dapat berubah wujud menjadi serigala. Nah, saat pertama kali berubah, Rain merasa bersalah dan mendatangi seorang pastor untuk membantunya. Tapi pastor tersebut malah meneriaki Rain dengan sebutan penyihir, yang akhirnya Rain pun membunuh pastor tersebut. Dr. Reyes menyuruh Illyana untuk bercerita, tetapi Illyana malah mengejek Dani. Roberto pun juga ikut mengejek Dani. Hal ini membuat Dr. Reyes marah akan kelakuan mereka. Karena kesal, Illyana pun bangun dan hendak pergi dari ruangan itu. Namun saat Illyana berdiri, dia disuruh oleh Dr. Reyes untuk mengajak Dani berkeliling fasilitas itu. Pada saat berkeliling, Illyana tidak menghiraukan pertanyaan yang Dani tanyakan padanya. Illyana dengan terang-terangan berbicara pada boneka naganya yang bernama Lockheed bahwa dia benci pada Dani. Saat sampai di luar, Dani melihat gerbang di fasilitas itu terbuka dan tidak ada orang yang mengawasi di sana. Illyana pun menyuruh Dani bahwa dia bebas pergi. Dani pun langsung lari keluar dari fasilitas tersebut. Namun, Dani tiba-tiba menabrak sebuah penghalang. Nah, Illyana pun menertawakan Dani. Illyana mengatakan bahwa ini bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah kurungan. Karena kesal, Dani berlari ingin menyerang Illyana, namun Illyana menghilang begitu saja. Dani pun kembali ke fasilitas itu dan melihat ada menara yang cukup tinggi di sana. Tanpa sepengetahuan Dani, ternyata Rain diam-diam mengawasi Dani dalam wujud serigalanya. Dani pun lalu naik ke atas menara itu. Dan ternyata Dani ingin bunuh diri dengan cara melompat dari menara itu. Saat Dani ingin melompat, tiba-tiba Rain muncul di samping Dani. Rain yang tahu akan apa yang ingin dilakukan oleh Dani, berusaha untuk membujuk Dani. Akhirnya, Dani mau mengikuti saran dari Rain dan membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Saat berjalan di halaman, Dani dan Rain melihat Sam yang tengah berlatih untuk mengendalikan kekuatannya. Kekuatan dari Sam adalah dia bisa melesat cepat bagaikan roket. Namun bukannya melatih kekuatannya, Sam terlihat seperti menyakiti dirinya sendiri. Rain dan Dani pergi ke pantry untuk makan. Rain menceritakan beberapa latar belakang para mutan di sana. Rain menceritakan bahwa dulunya Sam bekerja di tambang untuk membantu keluarganya. Lalu ada Roberto. Orang tua Roberto adalah orang terkaya di Brazil, tapi Roberto tidak mau memberitahu apa kekuatan supernya. Rain lalu mengatakan bahwa Illyana merupakan orang paling brengsek di sana. Illyana yang mendengar perkataan mereka hanya bisa menoleh sinis ke arah mereka.
Hari pun berganti malam. Ren mengantar Dani ke kamarnya. Nah, di fasilitas itu, mutan harus berada di kamar masing-masing dan tidak boleh sekamar dengan mutan lainnya. Lalu, Dani bertanya kepada Ren, kenapa Dr. Reyes selalu mengawasi mereka? Ren mengatakan bahwa itu semua demi kebaikan kita semua. Ren juga mengatakan jika Dani mengikuti perkataan Dr. Reyes, maka Dani akan bisa pergi dari sana. Sebelum Ren kembali ke kamarnya, Dani mengucapkan terima kasih kepada Ren karena telah membantunya. Sementara itu, di ruang laundry ada Sam dan Roberto. Roberto selalu membuang bajunya yang sudah kotor karena tugas memasak. Roberto bertanya kepada Sam, apakah bekerja di tambang itu menakutkan? Sam hanya menjawab tentu, seolah-olah menghindari topik pembicaraan itu. Di sisi lain, kamera pengawas di kamar Dani menunjukkan energi psionik dari tubuh Dani. Di ruang laundry, Roberto meninggalkan Sam di sana sendirian. Lalu Sam terpaku pada sebuah mesin cuci yang terlihat gelap. Sam pun memberanikan diri untuk mendekati mesin cuci tersebut. Tiba-tiba, Sam melihat orang-orang yang sedang menambang. Sam pun panik, tapi Sam memberanikan diri untuk berjalan melewati penambang itu. Penambang itu pun satu persatu memperhatikan Sam yang berjalan melewati mereka. Sampai akhirnya, Sam menemukan seorang penambang yang berlumuran darah yang ternyata adalah ayahnya. Tiba-tiba, penambang yang tadi Sam lewati berbalik menyerangnya. Sam yang panik langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga dia tersempas sampai menabrak mesin cuci lainnya. Anehnya, semua yang dia lihat tadi lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Dani pergi mandi. Ternyata di kamar mandi ada Rain yang juga tengah mandi. Dani melihat tubuh Rain ada bekas luka berbentuk huruf W. Saat ditanya apa artinya, Rain justru menghindar dan tidak ingin membicarakannya. Rain pun pergi meninggalkan Dani di kamar mandi sendirian. Saat semua mutan tengah berkumpul di sebuah ruangan, Dani baru saja juga masuk ke ruangan itu. Illyana yang melihat Dani datang lalu mengejeknya dengan sebutan Buffalo Wings. Sam berusaha menghentikan Illyana, namun Dani mengatakan pada Sam untuk diam saja. Dani dan Illyana akhirnya terlibat cekcok sampai akhirnya Dani mengambil boneka Illyana. Hal itu membuat Illyana marah dan mulai adu fisik dengan Dani. Illyana lalu mengeluarkan kekuatan supernya, yaitu merubah lengannya menjadi lengan besi yang membawa pedang dengan api biru. Illyana lalu berusaha menyerang Dani, tapi hal itu tidak berhasil dan dicegah oleh Dr. Reyes. Dani dan Illyana pun mendapat hukuman, yaitu dengan mengunci keduanya di ruang isolasi. Saat di ruang isolasi, Dani menguping pembicaraan Illyana dengan bonekanya Lockheed. Illyana berkata kepada Lockheed bahwa dia dan Lockheed akan pergi ke tempat spesial mereka berdua, yang tidak bisa didatangi oleh The Smiling Man atau pria tersenyum. Pada saat tidur, Illyana bermimpi The Smiling Man mendatanginya. Sontak, Illyana pun terbangun dari tidurnya. Sementara itu, kamera pengawas mendeteksi energi psionik dari Dani naik lagi. Dr. Reyes pun datang untuk memeriksa Dani. Dani ternyata bermimpi diserang oleh beruang iblis yang sangat besar. Saat Dr. Reyes masuk ke ruangan Dani, ia mendapati tubuh Dani kotor dan penuh dengan noda darah. Dr. Reyes selalu mengambil sampel darah Dani untuk tes lebih lanjut. Pagi harinya, Ren pergi ke gereja untuk berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Dia mengakui telah masturbasi sebanyak 2 kali dan telah berbohong kepada Dr. Reyes. Saat tengah berdoa, Ren mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia juga mendengar seorang memanggilnya penyihir. Ren pun lari keluar dari gereja karena ketakutan. Saat Ren menyendiri di kamarnya, Dani datang untuk menjenguknya. Saat itu pula lewat Sam, Illyana, dan Roberto. Karena Dr. Reyes sedang tidur, maka mereka bisa pergi ke ruang rahasia mereka. Mereka semua pergi ke sebuah gudang. Tempat itu merupakan salah satu tempat yang tak bisa diawasi oleh Dr. Reyes. Mereka lalu bermain permainan Truth or Dare. Yang pertama dites adalah Roberto. Sam lalu bertanya kepada Roberto berapa jumlah gadis yang sudah ia tiduri. Tetapi ternyata Roberto tidak pernah tidur dengan siapapun, di mana dia akan menjadi terlalu panas apabila dia tidur dengan seseorang. Sam pun tertawa. Roberto yang kesal menyuruh Sam untuk mencobanya. Pada saat giliran Sam, Ren menanyakan kenapa Sam selalu membawa batu bara. Sam berkata bahwa batu bara tersebut adalah pemberian dari ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Sam merasa dia pantas berada di fasilitas mutan itu, tapi Dani menyangkalnya. Dani berkata tidak ada yang pantas berada di fasilitas seperti ini. Illyana lalu menyuruh Dani untuk memainkan gilirannya, namun Illyana tidak memasangkan alatnya karena dia bisa melihat kalau Dani berbohong. Illyana lalu bertanya apa kekuatan Dani. Dani hanya bisa menjawab dia sendiri tidak tahu apa kekuatannya. Illyana lalu bertanya kalung beruang apa yang dipakai oleh Dani. Rupanya sama seperti Sam, kalung beruang itu merupakan pemberian dari ayahnya yang sudah meninggal. Dani lalu mengatakan bahwa saat kecil dia sangat takut akan kegelapan. Lalu ayahnya menceritakan padanya sebuah legenda beruang iblis.
Beruang iblis itu hidup dalam diri kita dan memakan ketakutan kita. Saat lahir, beruang itu kecil dan lemah. Semakin takut kita, maka beruang itu akan semakin besar dan kuat. Karena itulah ayah Dani membuatkan kalung beruang itu untuk mengingatkan betapa kecilnya beruang itu. Illyana yang bosan mendengar perkataan Dani lalu menyuruh Rain memasang alat mendeteksi kebohongan itu padanya. Dani lalu bertanya kenapa Illyana bisa berada di sana. Illyana dengan bangganya berkata bahwa dia membunuh 18 orang satu persatu dengan pedangnya. Saat Rain mengecek alat tersebut, ternyata Illyana tidak berbohong. Diam-diam, ternyata Dr. Yes mengamati mereka melalui kamera CCTV. Keesokan harinya, di ruang konseling, Dr. Reyes mengumpulkan para mutan untuk bicara soal kepatuhan mereka. Dr. Reyes bilang jika mereka telah menjadi lebih baik, maka mereka akan dipindahkan ke fasilitas atasannya. Sam lalu bertanya bagaimana jika mereka tidak ingin pergi ke fasilitas itu dan mereka ingin bebas. Dr. Reyes mengatakan di luar banyak orang yang mencari Sam. Sam mengatakan bahwa semua itu hanyalah kecelakaan. Dr. Reyes mengatakan tidak akan ada yang percaya pada Sam. Apakah dia harus di sana selama-lamanya hanya karena satu kesalahan? Sam merasakan semuanya memburuk di sana. Nah, Sam lalu pergi dari ruang itu. Pada malam harinya, ternyata Illyana memberi obat tidur pada minuman Dr. Reyes, sehingga sekarang Dr. Reyes tertidur lelap. Mereka semua lalu berpesta karena tidak ada lagi yang mengawasi mereka. Rain lalu mengajak Dani pergi ke suatu tempat. Sam menceritakan masa lalunya pada Roberto. Sam mengatakan bahwa dia harus bekerja di tambang bersama ayahnya. Lalu saat bekerja, Sam tiba-tiba menjadi claustrophobia atau takut ruang sempit. Lalu Sam meledak di tambang itu. Sam membunuh ayahnya dan kru tambang saat kecelakaan tersebut. Lalu Sam bertanya pada Roberto, apa yang membuatnya ada di sana? Roberto menghindari pertanyaan Sam dan pergi meninggalkan Sam sendirian. Di sisi lain, Dani dan Rain naik ke ventilasi udara, lalu mereka berdua pergi ke kuburan yang ada di halaman fasilitas itu. Di sana, mereka berdua berbaring dan memandangi langit sambil berbincang-bincang. Roberto yang sendirian pergi mencari tahu suara yang ia dengar. Lalu, dia menemukan Illyana tengah berenang. Roberto lalu bergabung dengan Illyana. Illyana menyuruh Roberto untuk menangkapnya. Di sisi lain, Dani dan Rain ternyata menyimpan perasaan satu sama lain, dan yang akhirnya Rain dan Dani pun berciuman. Di kolam renang, Roberto dan Illyana juga berciuman mesra sampai tiba-tiba tubuh Roberto mengeluarkan asap. Roberto lalu bilang pada Illyana bahwa dia tidak bisa terlalu panas. Roberto lalu menceritakan masa lalunya pada Illyana. Dulu dia sedang bersama pacarnya, tapi saat itu dia menjadi terlalu panas dan berakhir membakar pacarnya tersebut hingga mati. Illyana tiba-tiba menghilang di kolam renang. Nah, tiba-tiba ada sebuah tangan hitam yang menyentuh punggung Roberto. Ternyata itu adalah pacar Roberto yang mati terbakar. Lalu Roberto pun lari ke pinggir kolam dan meminta maaf kepada pacarnya yang bernama Mariela. Alarm pun berbunyi sampai membangunkan Dr. Reyes yang sedang tertidur. Lalu bergegas pergi ke kolam renang yang disusul oleh Sam. Dani dan Rain yang berada di luar pun ikut mencari tahu sumber alarm tersebut. Saat sampai di kolam renang, tampak Roberto yang tengah berubah wujud menjadi api. Dr. Reyes lalu mengambil tongkat dan mendorong Roberto ke kolam renang sampai akhirnya api Roberto padam. Roberto lalu mengatakan bahwa Illyana berusaha membunuhnya, tapi Dr. Reyes mengatakan bahwa Illyana diam di kamarnya dan tidak kemana-mana. Dr. Reyes juga mengetahui bahwa Illyana memberikan obat tidur dalam tehnya. Illyana lalu dipaksa untuk masuk lagi ke dalam ruang isolasi. Keesokan harinya, setelah diberikan obat penenang oleh Dr. Reyes, dokter lalu menanyai Dani tentang kejadian yang menimpa tempat tinggalnya. Dr. Reyes bertanya apa yang sebenarnya mengejar Dani. Dani berkata bahwa itu adalah sebuah beruang iblis. Di saat yang sama, Dani melihat masa lalu Dr. Reyes. Dia melihat sebuah tempat yang dipenuhi oleh para mutan muda yang disiksa. Di sisi lain, di ruang isolasi Illyana, pintunya tiba-tiba terbuka sendiri dan terlihat gambar The Smiling di tembok depan pintu kamar Illyana. Saat Rain tengah mandi, dia melihat pendeta yang dia bunuh dan datang kepadanya. Lalu pendeta tersebut menyerang Rain dengan besi panas yang berbentuk huruf W. Roberto dan Sam yang mendengar teriakan Rain lalu bergegas mencari Rain. Rain yang berubah wujud menjadi serigala pun lari hingga terjatuh dan kembali menjadi wujud manusianya. Terlihat di bagian leher Rain terdapat luka bekas besi panas. Semua yang ada di sana syok melihat kondisi Rain. Lalu datanglah Illyana. Illyana mengatakan bahwa itu semua adalah ulah Dani, dan Illyana tahu apa kekuatan Dani yang sebenarnya. Illyana lalu menyerang Dani dan mencekik lehernya, lalu membawa Dani ke dimensi lain. Di sanalah wajah Dani tiba-tiba berubah menjadi The Smiling Man. Illyana yang ketakutan kemudian berteriak lalu melepaskan Dani. Dr. Reyes pun langsung membius Illyana. Saat Illyana berada di dalam kamarnya, Dani datang untuk mengambilkan boneka Illyana.
Lalu Dani bertanya, apakah tempat Illyana membawanya tadi itu adalah neraka? Illyana lalu berkata bahwa tempat itu merupakan tempat rahasianya bersama Lockheed. Illyana lalu bercerita tentang The Smiling Man. Mereka semua membuat Illyana dan Lockheed menangis. Dr. Ye sendiri mendapat perintah dari atasannya untuk membunuh Dani. Dani pergi menemui Rin, tapi Dani tidak mau berdekatan dengan Rin karena takut bahwa ia adalah penyebab dari semuanya. Dr. Reyes lalu memanggil Dani untuk dites. Rin lalu pergi ke ruangan di mana Illyana dan Sam berada. Mereka bertiga lalu mendengar suara musik. Lalu mereka mencari tahu asal musik tersebut yang ternyata berasal dari kamarnya Illyana. Saat Illyana membuka pintu kamarnya, dia melihat dirinya masih kecil. Lalu datanglah The Smiling Man untuk menakuti Illyana kecil. Sam lalu membawa Illyana pergi dari sana. Sam berpikir bahwa itu hanyalah ilusi semata dan tidak nyata. Namun, ternyata makhluk The Smiling Man itu nyata dan bisa menyerang mereka. Mereka berdua pun lari di ruangan tes. Dani tengah menjalani tes dari Dr. Reyes. Ternyata itu bukanlah tes, tapi ternyata Dani akan dibunuh oleh Dr. Reyes. Rin pun berusaha mencari Dani. Sementara itu ternyata The Smiling Man ada di mana-mana, bahkan menyerang Roberto yang ada di pantry. Saat Dr. Reyes menyuntikkan racun untuk membunuh Dani, tiba-tiba Ren muncul dari ventilasi atas untuk menolong Dani. Ren pun menyerang Dr. Reyes hingga dia terluka cukup parah. Ren lalu mencabut semua selang yang berada pada diri Dani. Dr. Reyes yang lari lalu bertemu dengan Sam dan Illyana. Namun bukannya menolong mereka, Dr. Reyes malah lari meninggalkan mereka. Illyana dan Sam kebingungan dengan kondisi mereka yang dikelilingi oleh The Smiling Man. Sam membujuk Illyana untuk menggunakan kuotanya, namun Illyana terlalu takut dengan The Smiling Man. Illyana pun menghilang pergi ke dimensinya, meninggalkan Sam seorang diri di sana. Sam lalu menggunakan kuotan untuk lari dari Smiling Man tersebut. Sam lalu menghampiri Roberto yang berusaha menghancurkan penghalang milik Dr. Reyes, namun sia-sia. Mereka berdua lalu mencari Ren dan Dani ke atas, namun di tangga mereka dihadang oleh The Smiling Man. Tiba-tiba, Illyana muncul kembali dan menyerang The Smiling Man dengan pedangnya. Mereka semua bergegas mencari Dani dan Rin. Ternyata Dani dan Rin berada di ruangan Dr. Reyes. Rin menjelaskan bahwa Dr. Reyes berusaha untuk membunuh Dani. Illyana menemukan file dengan nama dirinya. Nah, ternyata dia merupakan kandidat pembunuh terbaik. Ternyata organisasi yang Dr. Reyes tempati itu adalah Essex Corporation. Mereka berlima berencana untuk pergi dari tempat itu, namun mustahil karena ada penghalang di sekeliling fasilitas itu. Dani lalu mengatakan bahwa mereka hanya perlu melenyapkan sumbernya, yaitu Dr. Reyes sendiri. Mereka lalu pergi mencari keberadaan Dr. Reyes. Akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Dr. Reyes berkat penciuman tajam milik Rin. Sam lalu bertanya pada Dr. Reyes, apa itu Essex Corp? Dr. Reyes menjawab bahwa itu adalah organisasi yang didirikan oleh atasannya untuk menyelamatkan para mutan. Dokter lalu mengurung mereka semua dalam bola penghalangnya. Nah, Dr. Reyes mengatakan bahwa dia harus membunuh Dani. Dr. Reyes mengatakan, apa kekuatan Dani? Kekuatannya sangatlah spesial. Dia bisa mengambil ketakutan terbesar mereka untuk menyerang mereka semua secara terus-menerus sampai ketakutan itu membunuh mereka semua. Saat Dani tengah sekarat, tiba-tiba ada sesuatu yang menghancurkan penghalang utama fasilitas tersebut. Dr. Reyes diserang oleh beruang iblis yang sangat besar sampai akhirnya Dr. Reyes pun mati dan penghalang yang menekan mereka berlima terlepas. Dani pun tak sadarkan diri. Saat Dani tidak sadar, dia bermimpi dia berada di sebuah tempat bersalju dan ada banyak mayat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ternyata beruang itu kembali. Ternyata beruang itu mengejar Dani. Mereka semua lalu membawa tubuh Dani menjauh dari beruang itu. Lalu Illyana pergi untuk melawan beruang itu dengan kekuatannya. Rin pun memperingati Illyana, namun tidak digubris olehnya. Illyana berhadapan langsung dengan beruang iblis tersebut, ditemani oleh naga kesayangannya itu, yaitu Lockheed. Illyana melompat dan menebas beruang itu dengan pedangnya, namun tidak berefek apa-apa. Saat membawa Dani, Rin menyuruh Roberto untuk membantu Illyana. Namun, Roberto belum siap dan takut juga akan menyakiti Illyana. Rin pun membawa Dani ke gereja. Sementara itu, Sam pergi untuk membantu Illyana. Rin sendiri bersembunyi bersama Dani, namun beruang iblis itu berusaha menyerangnya. Roberto hanya bisa berdiam diri melihat beruang itu menyerang Rin. Sam datang menyerang beruang tersebut hingga salah satu gigi beruang itu patah. Rin berusaha untuk membangunkan Dani. Akhirnya Roberto mau membantu dan berusaha melindungi Dani. Namun pada akhirnya Roberto pun kalah dari beruang iblis tersebut. Nah, Rin juga ikut membantu dan mencakar-cakar wajah beruang itu. Namun usahanya itu juga sia-sia. Dalam mimpinya, Dani bertemu kembali dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa Dani harus bangun. Akhirnya Dani pun sadar dan bangkit melawan beruang iblis yang juga ketakutan terbesarnya itu. Dani lalu berjalan mendekati beruang itu.
Beruang itu pun seperti takut akan Dani. Dani berusaha untuk menjinakkan beruang itu, dan pada akhirnya dia melepaskan kalungnya dan juga ketakutan terbesarnya itu. Nah, keesokan harinya mereka berlima berkumpul memungut sisa-sisa barang yang bisa mereka temukan di puing-puing yang telah hancur. Dani pun berterima kasih kepada para teman-temannya karena telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Rain mengatakan bahwa Danilah yang telah menyelamatkan mereka semua. Saya mencoba melempar batu bara miliknya keluar dari fasilitas itu, dan sesuai dugaan, medan penghalang itu telah hilang dan mereka akhirnya bebas pergi dari sana. Tamat. Nah, movie lovers, demikianlah alur cerita dari film The New Mutants. Film ini tentu merupakan salah satu dari film MCU dengan rating yang sedang dan cukup enak untuk ditonton. Dari film ini, kita juga belajar bahwa ketakutan terbesar kita hanyalah diri kita sendiri. Cukup sekian video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sport Movie, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.